Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Filsafat Pendidikan Islam akan menjelaskan tentang interrelasi filsafat dengan pilar pendidikan Islam yang beranggotakan Karima Sufiana dari NIM 21206048, Intan Maulidiyah 21206057, Aulia Cita Ardhani Suara 21206067, Olivia Rahmadita 21206076. Saya Aulia Cita Ardhani Suara akan menjelaskan tentang interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan tauhid. Tauhid berasal dari kutipan wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan atau keesaan. Ilmu tauhid pula adalah suatu ilmu yang membahas tentang sifat-sifat ketuhanan dan af'alnya, yakni perbuatannya. Selain dari ilmu tauhid antara lain dikenal dengan nama ilmu sifat atau ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Ilmu tauhid ini asas di dalam agama Islam dan menjadi induk bagi semua ilmu yang dibangsakan kepada Islam. Sebagai suatu ilmu, tauhid dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tauhid rububiyah, 2. Tauhid uluhiyah atau ubudiyah, 3. Tauhid sifat, 4. Tauhid qauli atau amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karima Sofiana dengan nomor NIM 2120648. Di sini saya akan menjelaskan tentang interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan fikih, yakni munculnya sistem pemikiran rasional di kalangan umat Islam tidak hanya karena didasari filsafat Yunani, tapi juga karena kegiatan analisis bahasa. Menurut para pakar, usul fikih tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab atau logika kebahasaan, teologi atau ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat di samping metafisika dan aksiologi, yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi usul fikih berbicara tentang sumber, watak pengetahuan, dan kriteria kebenaran dari sebuah ilmu yang bernama ilmu usul fikih. Sementara epistemologi hukum Islam berbicara tentang sumber hukum Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahmadita Kristina Dewi dari NIM 2120676. Di sini saya akan menjelaskan tentang interrelasi filsafat pendidikan Islam dengan akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan. Ada dua macam-macam akhlak, yakni yang pertama adalah akhlak-akhlak tercela atau al-akhlak madmumah. Yang kedua yaitu akhlak-akhlak terpuji atau al-akhlak al-mahmudah. Menurut Profesor Dr. Suwito dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan Akhlak menjelaskan bahwa hakikat pendidikan akhlak adalah inti pendidikan semua jenis pendidikan, karena ia mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia, sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maulidiyah dari NIM 21206057. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teoritis dan praktis filsafat pendidikan Islam.
Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Implikasi terdapat dua jenis, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis adalah bagian yang bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis. Sedangkan implikasi praktis adalah mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.